Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Saya hormati Imam Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, para jamaah Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, pada siang hari ini kita bersama-sama masih diberikan iman, Islam serta sehat walafiat. Yang tidak kalah pentingnya Allah kasih kepada kita nikmat kesempatan untuk masih senantiasa bisa beribadah kepada Allah dan melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat zuhur, dan alhamdulillah bisa dilaksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan dan kealpaan kita semoga Allah senantiasa mengampuninya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring untuk para keluarga, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, mengisi waktu yang ada, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa kita ini ditakdirkan oleh Allah sebagai makhluk yang ditugasi mengabdi kepada Allah. Maka kemudian yang kita harus pahami, yang namanya abdi itu harus nurut. Jadi yang namanya pengabdian itu harus ngikutin. Siapa yang kita ikuti adalah semua yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sadar sebagai makhluk, maka ada yang menciptakan kita, yakni Allah sebagai sang khalik. Maka kemudian Allah menugasi kita sebagai abdinya, dan kemudian tugas kita mengikuti segala yang telah Allah tentukan untuk kita. Maka kemudian hadirin sekalian yang saya muliakan, tugas pengabdian ini yang kemudian kelihatannya sederhana, kelihatannya sepele, tetapi butuh sesuatu yang luar biasa. Butuh ikhtiar yang kuat dalam rangka mengoptimalisasi pengabdian itu sendiri. Zahirnya orang Islam, orang yang ngaku iman kepada Allah, sholat. Jelas itu indikatornya. Orang yang ngaku umat Rasulullah sama yang bukan, ya sholat. Orang yang mukanya punya sinar karena sering kena wudhu, ya orang yang sholat. Kalau yang nggak sholat pasti dia nggak wudhu. Maka kemudian kalau mukanya rada kusut, ya wajar, karena jarang kena wudhu. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, lalu kemudian setelah kita memahami bahwa Allah menugasi kita sebagai abdinya, sebagai orang yang harus menjalankan, sebagai ciptaan yang harus menjalankan apa yang Allah perintahkan, maka kemudian kalau kita urai itu, sangat amat banyak tugas yang mulia yang diberikan oleh Allah kepada kita, makhluknya yang namanya manusia. Satu contoh, bahwa kita ini diajari oleh agama kita, kalau ngaku kita beriman kepada Allah, ngaku beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka ada satu pekerjaan yang menjadi rutinitas kita, menghormati orang lain. Kata menghormati orang lain itu ternyata akhlak. Karena di situ norma, di situ tatanan, di situ etika, di situ budi pekerti. Istilah-istilah itu yang kemudian kalau dalam pelajaran agama kita disebut dengan akhlak. Betapa banyaknya akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita umatnya, yang ngaku jadi umatnya. Bapak dan saudara sekalian, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana menghormati orang lain, bagaimana kemudian kita tidak mengumbar aib orang lain, atau bahkan bisa jadi kita ghibahin orang lain, bahkan lebih parah lagi kita fitnahin orang lain demi kepentingan kita pribadi atau kepentingan kecil kelompok kita misalnya. Hari ini itu terjadi karena ada suasana yang sedang dihadapi, karena semuanya pengen disebut orang yang baik,
Semuanya pengen disebut orang yang berkualitas, sehingga orang Islam sendiri tidak sedikit yang kemudian terjebak pada norma akhlaknya yang kemudian tidak bisa dipraktekkan dalam rangka menyikapi itu semua. Hadirin sidang sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Spesifik urusan kita sesama manusia disebut akhlak, tata krama, budi pekerti. Tapi ada urusan kita dengan Allah, bahwa Allah nyuruh kita bagaimana ngabdi yang baik. Sholat bagian, puasa bagian, haji, ibadah-ibadah yang lainnya bagian dari itu semua. Tetapi kemudian ada disebut ad-du'a mukhul ibadah. Jadi inti daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan itu ada di doa. Nah, ini bagaimana kita memahamkan diri kita atas doa itu sendiri. Hurufnya kalau diambil cuma 3. Ada yang pakai DOA, ada yang pakai DUA. Doa itu dalam bahasa keseharian, ad-du'a, doa itu dalam bahasa Arab. Artinya dalam bahasa kita yang paling gampang itu doa itu kita minta, kita mohon kepada Allah dari semua yang menjadi keinginan kita. Dan Allah kasih itu, ruang itu Allah kasih, ruang itu Allah berikan untuk kita, tergantung kepada kita. Kita mau minta apa enggak? Jadi kalau kita masih sering kekurangan, berarti bisa jadi mintanya juga kurang. Tetapi kalau kemudian kita kelebihan, bukan berarti mintanya berlebihan, tidak. Kenapa? Karena Allah telah ukur batasan kebutuhan kita. Jadi kalau ada keinginan-keinginan kita yang belum terkabulkan, berarti bisa jadi pendekatan kita kepada Allah dengan pemahaman doa kurang. Sholat tok apa cukup? Karena sholat juga bisa dimaknai doa. Persoalannya sederhana, sholat kita sudah sempurna belum? Sholat kita sudah benar apa belum? Sesuai dengan tuntunan rukun, syarat sah dan sebagainya atau belum? Karena orang yang sholat dipastikan karena dia sering ingat Allah, dia munajat kepada Allah, dia zikir kepada Allah, dia doa kepada, akhlaknya pasti bagus. Tapi sebaliknya, kalau orang sholatnya rajin, ibadahnya bagus, tapi akhlaknya nggak bagus, dipertanyakan sholatnya. Karena sholat bermakna doa, sholat yang difahami sebagai bagian dari cara komunikasi kita kepada Allah, dipastikan tidak maksimal. Pengetahuan dasarnya ada yang terlewati. Atau bisa jadi yang sederhana, rukun dan syarat sahnya sholat ada yang tidak terpenuhi, sehingga sholatnya tidak terdampak. Sholatnya tidak membawa dampak kebaikan bagi siapa? Pelakunya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada disebut oleh Allah dalam surah Ghafir ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku pasti kata Allah, aku pasti akan kabulkan. Pertanyaannya, yang sering bohong kita apa Allah? Ini dalam keseharian kita ini, yang sering bohong kita apa Allah? Yang pasti kita. Kalau bapak-bapak nggak mau saya sebut kita, bisa jadi saya yang sering bohong. Persoalannya, bohong kita parah nggak? Kemudian sampai berdampak ngakali Allah enggak? Contoh sederhana Bapak dan Saudara, kita dikasih kelebihan harta misalnya. Islam ngajarin kalau hartamu mau bersih, maka 2,5% keluarin. Tapi faktanya apakah sudah sebanyak umat Islam yang ada ketika dia punya 2,5% pasti dikeluarin? Tentu jawabannya belum tentu. Lalu kalau kemudian masih banyak umat Islam yang susah, kenapa? Padahal ini di perkotaan, kota yang begitu luar biasa, yang daerahnya makmur, masyarakatnya juga sejahtera. Pemahaman, kembali lagi kepada pemahaman, bisa jadi Allahnya masih jauh, karena dia fahami bahwa dia dapat harta semuanya itu karena perjuangan keras personalnya. Kalau ada orang sukses menyatakan saya sukses, itu sukses bukan kata kita. Sebab apa? Kalau di breakdown, akalmu yang ngasih siapa?
kemampuanmu berpikir yang memampukan siapa? Yang mampu menggerakkan tanganmu, kakimu, dan semua organ tubuhmu siapa? Allah. Maka kalau kemudian di antara kita masih sering menyebut ini karena kepintaran saya, ini karena kecerdasan saya, ini karena kekayaan saya, maka orang itu dipastikan imannya sangat amat lemah. Karena dia membanggakan dirinya, tidak membanggakan Sang Kholik yang menciptakan apa yang ada pada dirinya. Hadirin jamaah salat zuhur yang saya muliakan, spesifik, jangan sampai kita terjebak oleh apa yang secara zahir kita lihat. Secara lahiriah kita sering saksikan orang banyak dihormati karena kayanya, orang dihormati karena kepandaiannya. Tetapi kalau sampai harta dan kepandaian itu menjadi penyebab sombongnya orang itu, maka dipastikan kekayaan, kepandaian yang Allah berikan akan bisa menghantarkan orang itu masuk ke neraka, bukan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang diberi kesempatan oleh Allah lebih baik ketimbang yang lainnya, fahami itu sebagai anugerah yang Allah berikan untuk kita, dan itu kemudian menjadi sarana kita untuk lebih dekat kepada Allah. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah. Lalu kemudian, dan di doa itu jangan pernah kita lupa, baikkanlah akhlak kita masing-masing. Berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kebaikan akhlak kita, menjaga akhlak kita untuk selalu terjaga sebagai akhlaknya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dimaktub, Nabi Muhammad ditugasi oleh Allah ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Doa menjadi inti dari ibadah yang kita lakukan. Kalau ada persoalan yang belum terselesaikan di kehidupan kita, maka berdoalah terus kepada Allah. Soal waktu, jangan kita yang berpikir kapan itu akan sampai, karena Allah yang tahu ukuran kita. Kapan kita memerlukannya, maka Allah yang tahu. Maka disebut juga kemudian ketika kita dalam kondisi sedih, tidak perlu juga kita bersedih yang berlebihan, karena disebut oleh Allah dalam akhir surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan tetapkan sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas makhluknya di luar batas kemampuannya menurut Allah, bukan menurut logika kita makhluk atau manusia. Saya kira itu kuliah yang bisa disampaikan pada kuliah zuhur hari ini. Mudah-mudahan membawa motivasi buat kita semua, dan tentu doa kapanpun dimanapun itu bisa kita lakukan. Tetapi hantarannya adalah bagaimana kita menjaga akhlak agar kita tidak tertipu oleh apa yang kita lakukan sendiri dengan pemahaman seolah-olah yang kita lakukan benar, padahal secara norma, secara akhlak itu salah. Kalau ada yang rajin ibadah kemudian dampak atas akhlaknya tidak ada, maka dipastikan rangkaian proses ibadahnya ada yang salah. Ibadah yang difahami umat Islam sebagian besar adalah sholat. Sholat itu menjadi bagian dari doa, cara komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa menjadi inti dari pamungkas ibadah itu sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.